Baik, yang terhormat Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Asif Febrianti dengan NIM 17056622023, S1 Manajemen Angkatan 2022. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di PT Tri Telkom Utama pada divisi Process Engineer, yaitu periode pada bulan 21 Februari sampai dengan 21 Juli tahun 2025. Berikut untuk latar belakang tersebut yaitu PT Tritelkon em, sebagai sistem integrator yaitu di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi menjadi tempat ideal untuk membangun untuk membangun PKL. Praktik ini memiliki konsentrasi manajemen pemasaran dan memanfaatkan PKL untuk mengaplikasikan konsep dan seperti dari segmentasi pasar, dari komunikasi produknya, dan strategi penawarannya. Dan ada tujuan dan manfaatnya, yaitu bisa memperhatikan penyusun dokumen penawaran seperti dari quotation dan BOQ untuk meningkatkan ketelitian dan pemahaman teknis dalam proses tender proyek. Yang kedua, mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses komunikasi dengan vendor dan mencari solusi alternatif untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Yang ketiga, memahami peran strategis divisi personal engineer dalam pengadaan proyek, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yang keempat, mengembangkan keterampilan komunikasi profesional, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, menambahkan pengalaman kerja nyata dalam industri sistem integrasi dalam teknologi informasi untuk memperkuat kesiapan karir setelah lulus. Nah, di sini ada profil perusahaan yaitu PT Telkom ini eh, yang didirikan pada tahun 2016 yang bergerak di bidang konsultansi dan integrator atau sistem teknologi informasi dan telekomunikasi. Terus pada fokus ini untuk proyek-proyek telekomunikasi, kelistrikan, migas, dan infrastruktur. Terus PT Telkom ini juga menyediakan layanan mulai dari perancangan teknis, pengadaan barang, hingga pelaksanaan proyek di lapangan. Nah, di sini ada klien-klien dari PT Tri Telkom Utama, yaitu ada ExxonMobil, Pertamina. Dari Pertamina ini ada Pertamina EP Cepu dan Pertamina EP. Terus ada PLN dan ada Honeywell. Untuk nextnya itu ada banyak klien-klien kami, ada ABB juga, ada dari PT PLN. Nah, selanjutnya ada visi misinya. Visinya itu perusahaan integrasi sistem yang luar biasa dalam industri telekomunikasi dan listrikan. Misinya mengakomodasi sumber daya dan kebutuhan pelanggan, mengembangkan solusi yang berkelanjutan, memelihara jaringan untuk mendukung pertumbuhan industri kami di Indonesia. Yang kuat memberikan manfaat nilai tambah kepada mitra strategis dan pemangku kepentingan. Yang kelima, menjalankan bisnis perusahaan secara profesional dengan kualitas produk dan baik layanan yang bermuaskan. Di sini ada struktur organisasi itu bisa dilihat ada presiden direktur, technical direktur, engineer atau proposal koordinator dari engineer, proposal engineer, designer, dan di sini ada bidang kerja PKL. Jadi yang pertama ini tahap-tahapan yang membuat mungkin tahap saya bekerja, selama saya bekerja dan selama saya magang di PT Trirekon, mungkin yang pertama bisa ada permintaan dari klien. Jadi di sini bisa dilihat dari email, dari di sini ada email dari MCL meminta barang berupa Schneider tipe yang sudah disiapkan dan yang sudah disiapkan. Yang kedua ada pencarian distributor. Jadi saya semua distributor yang melengkapi semua ada tipenya, ada brandnya, ada spesifikasinya. Itu saya mendapatkan harga dari PT tersebut dan saya mencantumkan di proposal itu bisa disebut quotation, yaitu proposal Excel di bagian key quotation seperti ini. Dan selanjutnya proposal Excel BOQ di mana disusun menjadi ringkip menampilkan perbandingan dari kebutuhan klien dengan produk yang ditawarkan. Terus ada harga totalnya dan estimasi pengirimannya. Selanjutnya di sini ada RFQ klien. Jadi tuh kadang klien juga ada yang meminta pemakai RFQ dan atau tidak yang meminta RFQ. Kenapa sih dipakainya RFQ sebagai dokumen final yang menjelaskan detail komponen berbentuk, harga pengiriman dan margin perusahaan. Jadi agar lebih jelas untuk memakai RFQ-nya. Nah, di sini ada bagian alur proses quotation proposal. Jadi dimulai dari masuknya inquiry dari klien-klien kami, yaitu termasuk dari MCL atau ExxonMobil.
Yang kedua, apakah informasi inquiry sudah lengkap? Jika iya, jika tidak, tuh kembali ke klien untuk melengkapinya. Jika iya, revisi, review, atau pemeriksaan oleh koordinator, yaitu oleh Pak Sadar Gunawan. Selanjutnya ada pihak admin yang memberikan penomoran inquiry atau juga bisa, jadi admin itu buat nomor inquiry dan, memberi siapa PIC-nya. Selanjutnya ada pencarian vendor, terus yang selanjutnya itu, mengisi template quotation, selanjutnya mengirim ke pasadar, revisi. Kalau revisi itu kita revisi pemeriksaan oleh koordinator, kalau misalkan tidak direvisi ulang, kalau misalkan iya berarti lanjut untuk mengirim ke klien. Selanjutnya ada kendala dan ada kendala yang dihadapi. Mungkin pertama, dokumen dari vendor saling terlambat. Produk yang diminta klien sudah obsolete. Terus vendor tidak tersedia memberi quotation, koordinasi teknis antar divisi sulit. Cara mengatasinya itu praktik mengirim email resmi, lalu menindaklanjuti lewat WhatsApp dan telepon. Terus yang kedua, jika barang tak tersedia, praktik menghubungi vendor dengan tipe yang sama gitu. Tapi emang barang tuh udah obsolete. Yang ketiga, praktis juga berkonsultasi dengan atasan. Yang keempat, kendala mungkin bisa didiskusikan ulang. Satu ada kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama, kesenjangan dalam komunikasi, yaitu teori ini menjelaskan bahwa bersifat formal, sedangkan praktik kerja menurut komunikasi cepat lembaga seperti melalui WhatsApp dan email. Mungkin teori dari F. Hider et al. 2025. Yang kedua, kesenjangan pada alur proyek, teori mengambil proses sistematis, sedangkan praktik di lapangan bersifat dinamis dan sering berubah mengikuti kondisi proyek. Dari teori Fernandez 2021. Terus ada kesenjangan dalam penguasaan produk diperlukan dijelaskan lengkap, tetapi PKL itu produk yang tidak tersedia dan perlu dicari alternatifnya. Itu dari Hasan 2023. Kesenjangan dalam penggunaan data teori biasanya menyediakan data lengkap, sedangkan praktik menuntut untuk. Dan selanjutnya, di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, memahami dengan alur penyusun dokumen penawaran proyek secara langsung mulai dari RFQ, quotation, hingga BOQ. Mampu mengolah kendala seperti kelamanan vendor, produk absolut, dan komunikasi profesional setelah perhatikan. Menyadari pentingnya peran strategis divisi bisnis sebagai penghubungan antara hubungan lain dan solusi teknisnya. Terus juga rekomendasi bagi perusahaan diharapkan mengembangkan sistem database, produk vendor internal, serta pelatihan teknis awal untuk intern. Yang kedua, bagi Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu di UNJ, disarankan untuk memperluas kerjasama dengan perusahaan mitra agar lebih banyak mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung melalui. Boleh. Oke, selanjutnya ada dokumentasi. Yang pertama nih ada acara buka bersama saat puasa. Di sini ada tim-tim pre-sales engineer. Di sini setiap bulannya itu sebulan sekali ada town hall meeting. Di ini dokumen praktikan. Selanjutnya ada vendor visit, di mana vendor-vendor ini dari PT Ria Sarana Elektrindo dan PT Simabu. Di mana visit ini di mana visit ini setelah itu misal dari PT Riasana Elektrodoni menjelaskan produk-produk yang ada di mereka, seperti itu. Oke, baik. Sekian dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.